Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah raya GBT Praci Mantoro. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita memuliakan namanya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang maha besar, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang begitu setia mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh melewati sepekan hidup kami ya Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu, karena kekuatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Bersama-sama kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala atas diri kami, atas hati dan pikiran kami, hingga kami boleh ambil bagian dalam pelayanan ini, hingga puji-pujian kami, puji-pujian buat kemuliaan Tuhan, buat hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan Yesus, dan layakkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Kudus, kudus dan mulialah nama-Mu. Oh, kami angkat suara kami Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di hidup kami. Ini kami Tuhan anak-Mu. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau yang mengurapi setiap kami. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau ya Tuhan memberi kami kemampuan, hingga kami boleh melewati. Inilah puji-pujian kami. Inilah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa puji-pujian kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Dalam lemahku, ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkan
kasih atas kebaikan, atas kasih setiamu yang tak pernah lekang dari hidup kami. Haleluya. Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh teramat sangat baik. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Makasih ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Karena segala kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Makasih ya Tuhan Yesus atas kemampuan dan kekuatan yang Kau berikan di hidup kami, hingga kami boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Layaklah Engkau kami puji dan kami sembah. Dan ya Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang bertata, Engkaulah yang berkuasa. Dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan setiap puji-pujian kami, biarlah itu ya Tuhan, persembahan kami yang terbaik. Dan semuanya itu, biarlah buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku, Kaulah harapanku. Katakan, ku percaya dengan yakin. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku, Kaulah harapanku. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Haleluya. Kaulah harapanku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Percaya hari ini hari yang terbaik buatmu. Amin. Kita puji kembali Tuhan kita, hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Kau hanya yang baik saja yang ku terima. Aku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan. Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tanganmu satu lagi, katakan, ku mau tetap
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Rindukan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Tanganmu kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Aminkan, hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Tetap kita puji Tuhan kita bernyanyi glory buat Dia. Nyanyi glory, glory,
sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu John Edi untuk membawa doa persembahan. Monggo silakan, Bu. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino Gandul Gusti, saben dino rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging urip mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka,
tidak berpegangan kepada tangan Tuhan. Sebab ketika kami berjalan sendiri, kami tidak akan mampu. Tetapi sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua karena Engkau yang begitu baik, karena Engkau yang begitu setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian kami. Berharap Engkau yang melayakkan, hingga puji-pujian kami boleh menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, rangkaian ibadah kami telah kami selesaikan. Saatnya kami akan ya Tuhan menerima benih firman yang oleh hamba-Mu akan ditaburkan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap jemaat yang hadir di sini, hingga kami boleh ya Tuhan melapangkan hati dan pikiran kami menerima setiap firman, agar boleh menjadi rema bagi hidup kami dan gembala kami yang akan menyampaikan firman. Engkau Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan, hingga setiap perkataannya itulah ya Tuhan yang boleh membawa kami pada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, karena Engkau adalah pemilik hidup kami, hingga kami tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberikan kami kehidupan yang layak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam tangan-Ku ku serahkan hidupku, ku taruh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah
syukur di hadapan-Mu karena Engkau Allah yang baik. Kami berbakti telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan waktu selanjutnya kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah pada kami apa yang Engkau kehendaki supaya kami lakukan sampai Engkau datang dan menjemput kami dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan nanti Budi akan melayani perjamuan suci. Tidak ada perjamuan. Mari kita baca dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai selesai. Saya minta dibantu untuk dibaca. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai yang selesai. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Iya. Kepercayaan Abraham diuji. Kita semua adalah orang yang percaya. Tapi setiap kepercayaan itu mengalami ujian. Benar atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, diuji. Jadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan atau hamba Tuhan itu tidak lepas dari ujian, dari pencobaan, seperti yang dialami oleh Abraham. Maka oleh sebab itu, kalau kita sedang dalam menghadapi pencobaan, kita mau meneladani Abraham. Apa pencobaannya? Supaya anaknya dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Tapi Abraham tidak memberitahu kepada istrinya dan kepada bujangnya, tapi dia membawa alat untuk persembahan, sehingga anaknya yang mau dipersembahkan tanya, loh sekarang sudah ada api, sudah ada kayu, lah mana yang dipersembahkan? Nanti Tuhan yang menyediakan. Jadi dia tidak memberitahu pembantunya, sudah tidak memberitahu anaknya, tahu-tahu mengikat, menyembelih, mau membunuh. Tapi anaknya nurut saja. Begitu mau membunuh, stop. Jangan kau apa-apakan anak-anak itu. Aku sekarang mengerti bahwa engkau lebih suka akan kata-kataku daripada kata-kata anakmu. Berbahagialah kamu tahan dalam ujian dan pencobaan. Jadi kehidupan kita di alam dunia ini tidak lepas dari ujian dan pencobaan. Saya melihat dan memantau kehidupan orang-orang percaya itu selalu diuji, dicobai, taat atau tidak taat. Jadi tidak tahu-tahu diberkati, diuji lebih dulu. Ketekunannya, kesetiaannya, ketaatannya diuji. Apa memang benar-benar setia, apa benar-benar taat, apa benar-benar menurut atau tidak. Itu ujian. Saudara mungkin tidak diuji seperti Abraham diuji. Mungkin ujiannya lain, berbeda. Ketekunan, kesetiaan, ketabahan. Apa tetap setia? Apa tetap percaya? Apa tetap mau melakukan firman Tuhan seperti Abraham? Anaknya suruh persembahkan korban, disembelih. Tapi setelah dia mau menyembelih, stop, kata Tuhan. Aku sekarang tahu bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu sendiri. Untuk itu, anakmu jangan dibunuh. Sekarang domba ada di belakangmu sebagai korban persembahan. Sehingga Abraham menjadi bapa orang percaya. Begitu juga kehidupan kita mungkin mengalami kesulitan, rintangan, tantangan, cobaan ini, cobaan itu. Apa saudara bisa seperti Abraham? Ini permasalahannya. Baru ada ujian, ada pencobaan saja sudah marah-marah, sudah pergi. Ya tidak jadi diberkati, tidak jadi masuk surga. Jadi orang yang diberkati, yang masuk surga, itu orang yang menang atas ujian dan pencobaan. Tapi kalau kalah dalam pencobaan, tidak jadi diberkati. Untuk itu, jangan hanya berpikir tentang, oh ikut Tuhan pasti diberkati. Saya lihat semuanya
Orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan itu menang dari ujian dan pencobaan. Seperti Yusuf, dibenci saudara-saudaranya, dibuang, dijual belikan dan dimasukkan penjara. Akhirnya Allah buka jalan, membuka kesempatan untuk keluar dari penjara dan penjaranya Firaun, dan bisa menolong semua bangsa di dunia. Inilah menang terhadap ujian. Untuk itu jangan sekali lagi, Tuhan berkati aku. Kalau tidak diberkati saya tidak setia, saya tidak tekun, saya tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai berbicara seperti itu. Jadi kalau ada pencobaan, tetap tekun, tetap setia, tetap tabah, siap melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Seperti Yusuf, menjadi orang yang terkaya di dunia. Karena apa? Menang dalam pencobaan. Tidak ngomel-ngomel. Padahal ujian pencobaan Abraham tidak itu saja. Waktu dijanjikan akan dapat anak, sampai tua ditunggu anak, tidak dapat. Itu keadaan Abraham. Untuk itu, anak Tuhan itu jangan diberkati setia, tidak diberkati dia setia, tidak tekun. Maunya disanjung, maunya dipuji, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Itu justru tidak akan terjadi pencobaan, berarti tidak akan menerima berkat. Berkat yang terakhir adalah masuk surga. Orang masuk surga mesti diuji. Ketekunannya, kesetiaannya, ketabahannya, kebenarannya, kesuciannya. Terus dalam ujian. Seperti Abraham ini. Musa pun juga diuji. Israel ngomel-ngomel. Untuk itu saya peringatkan kepada saudara, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, itu pasti diuji dan dicobai. Kalau menang, artinya seperti ini, Abraham tidak bilang sama istrinya, tidak bilang sama pembantu-pembantunya, tidak bilang sama anaknya. Anaknya tanya, loh Bapak, mana yang mau dikorbankan, dipersembahkan? Sedangkan api sudah ada, kayu sudah ada, nanti Allah yang menyediakan. Benar apa yang dikatakan, Allah memang yang menyediakan. Ini kehidupan Abraham. Kembali kepada kehidupan saudara. Seperti saya pun ujian dan pencobaan luar biasa. Saya berpikir bahwa saya tidak dapat apa-apa. Menderita terus. Tapi ternyata di masa tua saya diberkati hidup dalam kelimpahan. Bahkan sakit penyakit menimpa, saya masih bisa khotbah. Saya seringkali perhatikan pendeta-pendeta yang suka iri, suka dengki, itu tidak lama. Karena saya ikut Tuhan itu cukup lama. Jadi mengalami macam-macam persoalan. Tantangan, rintangan ini, tantangan ini, pencobaan ini, macam-macam. Tapi saya tetap Tuhan. Bahkan saya mengatakan, apa mau mati ya?
Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang saya harus mati, kami siap menerima. Atau masih diberi hidup, siap melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Untuk itu, Alkitab ini selalu orang yang dipakai Tuhan itu diuji, dicobai, dicobai, terusan untuk masuk surga, untuk menerima berkat. Tidak lepas dari ujian dan pencobaan, kesulitan, kesukaran, bahkan kematian. Abraham ini diuji, sudah tua, tidak dapat anak. Dijanjikan, sehingga istrinya menyuruh kawin sama Hagar, punya anak Ismail. Tapi akhirnya punya anak Ishak. Jadi saya peringatkan kepada saudara, jangan hanya lihat berkat, lihat Tuhan. Ternyata Abraham diberkati Tuhan dengan kelimpahan, bahkan keturunannya menjadi banyak. Itu Abraham, keturunan Abraham. Jadi orang Kristen itu juga berkat Tuhan untuk Abraham. Berkat Tuhan untuk diri saudara sendiri. Saudara tekun sama Tuhan. Sekali lagi saya peringatkan, jangan lihat berkat, lihat Tuhan. Nanti Tuhan akan lihat domba ada di belakangmu, sembelih dan makanlah. Aku sudah percaya bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anakmu. Tuhan ingin saudara mengasihi lebih dari apa yang saudara punya. Apa itu anak, apa itu harta, mengasihi Tuhan lebih. Seperti Yusuf naik kereta Firaun, Ayub dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya. Karena apa? Dia tahan dalam ujian, pencobaan bertubi-tubi, no problem, tidak bermasalah. Saya ini umur saya ada yang mengatakan 100, tidak tahu umur saya berapa. Saya tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak tahu mati di mana, tapi masih hidup sampai sekarang. Bahkan ibu saya bilang, ini jangan ngambil sama pendeta sana, memberi rumah yang sebenarnya untuk saya. Waktu bapak saya belum meninggal, bapak angkat saya belum meninggal, ini tak kasihkan kamu John, upah sekarang. Saya tidak mikir itu. Bahkan ditipu pun pernah. Untuk itu saya melihat Abraham dalam ujian, sudah tua, nggak diberi-beri anak. Akhirnya juga diberi. Punya anak satu saja suruh persembahkan. Akhirnya mau dipersembahkan, mau disembelih. Stop, jangan. Aku percaya bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anakmu. Tuhan ingin setiap saudara ini mengasihi Tuhan lebih dari istri, lebih dari suami, lebih dari anak. Tetapi bukan berarti saudara membenci suami atau istri. Seandainya suamimu suruh persembahkan atau istrimu, lakukan. Tapi Tuhan cuma menguji, mencobai. Jadi kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan saudara juga diuji. Apapun kesukaran, kesulitan, tantangan, rintangan, cobaan, itu mesti terjadi sebagai ujian. Tapi orang yang diuji dapat kedudukan.
Saya serahkan budi. Pencobaan-pencobaan harus diterima dengan senang hati. Jangan dengan marah-marah, jangan dengan kecewa, jangan dengan percaya seperti Abraham. Kalau saya mungkin hanya khotbah hari ini, ya terima penggantinya budi untuk menggantikan pelayanan saya. Ini bukan karena mantu. Saya juga melihat ketekunan, kesetiaannya, ketabahannya sebagai upah untuk terus pelayanan. Dan melayani Tuhan itu indah, menyenangkan, membahagiakan. Ini sungguh, saya merasa bahagia walaupun saya sering katakan, apa mau mati ya? Tapi tidak mati-mati. Sudah 2 tahun ini mungkin saya mengatakan mau mati. Sekali lagi, kalau ada pencobaan, jangan mengkerut, jangan putus patah semangat, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan kebaktian, jangan meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Pencobaan itu tetap berlaku. Anak saya yang ngomel-ngomel dalam pencobaan tidak tahan. Tapi saya terus-menerus berjalan dalam pencobaan kesulitan. Saya serahkan budi. Saya harap saudara tabah dan tahan dalam pencobaan. Walaupun saya tidak pelayanan karena usia saya, karena tidak mampu lagi, doakan kepada Tuhan. Satu-satunya jalan untuk mengatasi dan menang pencobaan. Seperti Abraham, dia pulang ketemu sama pembantu karyawannya, terus ketemu sama istrinya, bahkan istrinya menjadi bangsa yang besar. Israel sampai sekarang ini, Israel tetap ada sampai sekarang. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu. Ada satu film yang diluncurkan Agustus kemarin. Namanya, judulnya His Only Son. Dengar ya, His Only Son. Di YouTube ada. Jadi film ini kisah dari Abraham ya, yang difilmkan, kemudian ini diedarkan, diputar di bioskop-bioskop. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di Indonesia, film ini diprotes oleh DPR. Ya, DPR apa, anggota DPR komisi apa gitu ya, saya kurang begitu mengikuti. Tetapi ketika sampai di Indonesia, film ini diblokir, istilahnya tidak diperbolehkan untuk tayang dengan banyak alasan. Karena apa? His Only Son atau satu anak satu-satunya begitu ya, itu memang mengisahkan tentang kisahnya Abraham ya ketika mengorbankan Ishak. Tetapi nanti dibawa ke perjanjian baru ketika Tuhan Yesus dikorbankan. Jadi rupanya ada beberapa orang yang terusik ya dengan film ini, dan mereka tidak mau film ini diputar. Film ini ditayangkan di bioskop-bioskop. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau mau tonton di YouTube, saya punya channelnya, saya punya MP4-nya, nanti bisa saya share di grup ya. Kalau Bapak Ibu bisa tonton film His Only Son ini. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendengar Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Karena dalam dunia purba
kalau kita belajar perjanjian lama, ya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, orang-orang yang hidup tidak beriman kepada Yahweh, ya, kepada Yehova ini, dia juga mempraktekkan hal yang sama. Ya, maka raja-raja Israel juga, kalau kita baca nanti di kisah raja-raja Israel, ada beberapa raja diajak kurbankan anaknya, gitu ya. Orang-orang zaman dulu, zaman purba, adalah satu kewajaran ketika orang itu mengorbankan anaknya. Itu wajar, ya, itu konsep yang pertama begitu. Jadi ketika Abraham mendengar perintah Tuhan, korbankan anakmu, sebenarnya Abraham bukan sesuatu yang asing. Ya, bukan sesuatu yang asing di telinganya, karena Abraham, saya percaya Abraham juga pernah dengar ada beberapa tokoh-tokoh atau raja-raja zaman dulu, zaman perjanjian lama, zaman purba, ya, anaknya juga dikorbankan. Nah, tetapi masalahnya kan ini anak perjanjian, anak satu-satunya, kan gitu ya. Jadi ketika kita mencoba untuk berempati, bagaimana rasanya, tentu ya berat, ya berat sekali bagi Abraham. Nah, memang kepercayaan orang percaya itu harus diuji, seperti tadi di firman disampaikan, ya, orang yang beriman itu harus terus memandang kepada Tuhan, ya, bukan melihat keadaan, ya, bukan melihat situasi ataupun pertimbangan-pertimbangan, begitu ya. Apa maunya Tuhan, apa yang diminta Tuhan itu harus dilakukan. Ini yang penting, ya. Jadi iman kita, kepercayaan kita itu memang harus diuji, ya, tanpa memandang keberatan-keberatan secara pikiran, gitu ya. Ya mungkin kita secara manusia berat, gitu ya, tetapi ini adalah bentuk satu ujian, sama seperti tadi Abraham diuji, ya, bagaimana imannya kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu gambaran sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau di perjanjian lama itu Abraham mengorbankan Ishak, tetapi nanti di perjanjian baru, ya, Ishak ini adalah satu gambaran yang mengacu kepada Kristus, ya. Dia taat sampai mati, mengorbankan hidupnya, ya, mengorbankan hidupnya. Abraham ini adalah gambaran dari Allah Bapa, dia yang rela memberikan satu-satunya anak yang dikasihi. Dia tidak menyayangkan anaknya yang dikasih, ya. Jadi Abraham dan Ishak ini adalah gambaran dari Bapa dan Putra, ya. Dia mengorbankan satu-satunya anak yang dikasih, ya. Jadi mari kita sangat meresponi ini, ya, betapa besarnya kasih Bapa itu dalam hidup kita. Dia korbankan Yesus demi kita. Amin. Jadi ini yang menjadi inti firman Tuhan. Hidup kita memang tidak lepas dari ujian. Kepercayaan kita sebagai anak Tuhan, ya, kadang dihadapkan dengan satu ujian iman, ya, yang akan membuktikan kualitas iman kita, membuktikan apakah kita itu benar-benar percaya sepenuhnya, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Ya, karena iman bukan melihat satu yang kelihatan, ya. Abraham ini kan belum tahu sebenarnya nanti kalau disediakan domba, ya, tetapi karena imannya dia bisa melihat pasti Tuhan sediakan, ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyediakan. Amin. Maka hidup kita juga harus mempercayai apapun tantangannya, apapun rintangannya, ya kita percaya Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan pasti menyediakan. Itu yang boleh saya tambahkan, saya tidak menambahkan begitu banyak, ya, supaya kita mengerti bahwa iman kita, kepercayaan kita harus diuji oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menerima satu pengajaran. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menyayangi kami, tetapi
Oleh karena kasih-Mu itu Tuhan, Engkau bahkan rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Sehingga kehidupan kami yang seharusnya masuk ke dalam dunia kematian, Engkau boleh menyelamatkan kami Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui kisah Abraham kami begitu menyadari betapa berat sesungguhnya ketika Engkau memberikan Yesus sebagai ganti dosa kami. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menerima anugerah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami dalam pimpinan Tuhan. Meskipun ada tantangan, ada ujian, ada pergumulan, tetapi kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Seperti Engkau menyertai Abraham, menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, maka juga Engkau yang menyediakan sampai dengan saat ini apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Meskipun iman kami harus diuji, berikan kepada kami kekuatan, karunia iman untuk kami terus berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian menjalani kehidupan kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa menuntun langkah kami, menyertai kami sampai pada kesudahannya. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu, biar benih firman ini terus boleh tertanam di hati kami, menjadi kekuatan buat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kami datang kepada Tuhan. Berikan kesehatan, berikan penyertaan Tuhan di usia yang sudah lanjut, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman ini, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah iman kami terus kuat dan teguh di hadapan Tuhan, meskipun kami menjalani banyak tantangan, meskipun kami menjalani banyak rintangan. Terima kasih Bapa, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti komsel keluarga. Ada yang minta kemarin setelah Bu Murni? Ada yang minta? Ya kalau tidak ada yang minta berarti nanti di gereja ya. Ada yang minta? Kalau tidak ada di gereja ya, di gereja. Berarti hari Kamis nanti kita komsel keluarganya di gereja jam 6:30 sampai dengan selesai. Hari Jumat nanti ada Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa diantar untuk dibekali firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini, ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu datang kembali bersama keluarga, bersama rekan saudara kenalan untuk bisa bersama-sama beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Juga mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudaraku untuk tabungan seragam. Ya, saya tadi ada informasi baru 2 orang hanya 2 orang yang menabung ya, jadi kalau memang itu disetujui mau buat seragam ya silakan mulai menabung supaya tidak berat Bapak Ibu ya. Tetapi kalau memang dirasa enggak apa-apa Pak, enggak berat kok, cuma 100.000 ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Cuma kita membantu memanage supaya nanti tidak berat ya, pada waktunya ya kita bisa sama-sama beli seragam. Ya, itu yang boleh saya ingatkan ya. Kalau memang dirasa perlu menabung silahkan mulai menabung, kalau memang dirasa tidak perlu ya nanti langsung aja pada hari ya gitu ya. Itu yang boleh saya sampaikan. Biarlah menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dalam doa berkat. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai pada akhirnya. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah korban syukur kami melalui harta benda yang kami berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Bentuk hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu, makin serupa segambar dengan Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan Engkau jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami beban berat persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk bangkit kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah usia lanjut berikan kesehatan panjang umur, sukacita, damai sejahtera dan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Yang bergumul dalam perekonomian Tuhan buka jalan. Yang bergumul merindukan keturunan beri keturunan. Yang bergumul merindukan pekerjaan beri pekerjaan. Mereka yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari Tuhan, seperti Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, untuk Bu Markamah, berdoa untuk yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, mereka yang lemah tubuh Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Mbah Karyo yang sudah usia lanjut. Kami berdoa terus Engkau menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatan kami. Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan akan memberkati anak cucu keturunan kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Ketika kami keluar diberkati Tuhan. Ketika kami masuk juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Angkatlah tanganmu, pandanglah wajah ke surga dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.